Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Casror, Cagus. Apa? Casror, Cagus. Cagus, ini hubungin dong Mas Bedu, masa belum nyampe nih jam segini nih. Aduh, gimana sih? Udah jam 8. Coba dong Cagus hubungin Zaran dan Saya nggak ada kenapa nggak pulsa. diangkat? Ya Allah nggak ada pulsa. Saya juga termasuk Cagus, Casror nih, yang duitnya banyak kali kesana mah. Iya mah, ini makanya dihubungin nggak ada mah, belum nyampe. Oke, daripada lama nungguin Bedu, mulain. Oh iya. Oke, kita mulai ya. Ya udah bismillah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Sini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Semoga Anda, saya, Mama, dan kita semua sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Tentunya kembali lagi bersama kami di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mah, Mas Bedunya belum datang, gimana nih Mah? Biarin deh, nggak usah dipikirin, kita aja daripada terlambat. Gara-gara satu orang terlambat semua, salah kata Mama. Tumben ya Mah. Waalaikumsalam. Itu dia orangnya. Iya. Naon Bedu teh? Ada a little problem in Oh my God. life, mah. Wah, boleh Dalam ceritanya kehidupan boleh. saya, masalah naon. Ya, jadi ada sedikit kesalahpahaman saya sama istri. Ada miskom, mah. Miskom. Makanya kudu banyak kom. Jadi istri Bedu tuh nganggap sekarang Bedu sebagai suami yang pelit, mah. Karena Pelit beneran, salah. enggak dong. Karena jatah yang biasa Bedu kasih setiap bulan berkurang drastis. Oh gitu. Ya Allah sampai drastis. Gara-gara corona? Corona, mah. Corona Anda nggak usah khawatir, bukan Iya. hanya ada sih, seluruh dunia. Masya Allah, ekonominya berkurang. Iya, dan istri menganggap Bedu tuh, pelit kamu nih. Bilang aja kamu mau ngurangin jatah aku kan, kamu cuma ngasih segini ke aku kan. Bedu biasa emang segini. pelit. Hah? Tuh. Pelit emang. Cak, kamu kan bukan istri aku, kok kamu tahu? Jangan-jangan ada hubungan di antara kalian. Apakah, maaf, Iya, Pak. apakah beneran berkurang dari biasanya? Atau memang sengaja dikurangin? Nah, atau sengaja. karena keadaan? Beda tahu. Beda ya Mah. Iya, Bang. Karena keadaan kayaknya, Bang. Karena keadaan. Karena Silakan. keadaan memaksa untuk mengurangi. Oke. Silakan Mas Ya. suami pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami pelit. Dalam orang berumah tangga, suami punya kewajiban memberikan apakah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga, suami pelindung keluarga, suami pemimpin keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Kewajiban. Kewajiban mah. Ini tugas para suami.
Mana yang wajib suami berikan kepada istri sesuai kemampuan yang ada. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seorang suami wajib berikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau suaminya orang kaya, duitnya banyak, maka wajib ngasih istrinya banyak sesuai kemampuan. Kalau suami, maaf dalam tanda kutip, rezekinya seret-seret. Apalagi musim corona, seret. Aduh. Nyampe 5. Sesuai kemampuan. Nah ini kewajiban. Karena yang namanya suami tetap dalam situasi, kondisi bagaimanapun wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah 232. Dan para ayah nih sebuah punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Pakaian, makanan, seluruh kebutuhannya dengan yang ma'ruf, yang wajar. Apa arti ma'ruf dalam ayat ini? Sesuaikan dengan situasi, kondisi di mana orang tadi tinggal. Punten. Misalnya kita kan tinggal di negara kita, makanannya beras, nasi kan? Nasi, beras. Sesuai dengan kemampuan. Di kampung ini mana yang layak itu mana. Jadi bukan ngukur di kampung orang. Ya. Di komplek ini yang layak mana? Di komplek ini yang layak buat makan mana? Itu kewajiban suami. Itu namanya yang ma'ruf dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai maaf. Istri merasa dikurangin rezekinya sehingga buat makan pun nggak cukup. Sekarang pernah nggak Bedu, Agus dan kawan-kawan mendengar hadis yang mengatakan seorang perempuan masuk neraka gara-gara dia piara kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dilepas, masuk neraka. Itu baru kucing. Kalian menikah dengan istri kalian punya kewajiban, resiko ditanggung penumpang. Memberikan nafkah, kebutuhan, papan, pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan buat keluarga kalian. Kalau seandainya kalian punya istri tapi nggak dirawat, nggak diberikan nafkah, dosa besar. Dosa besar. Karena tanggung jawab, resiko kan ditanggung penumpang. Iya. Kucing diterlantarkan saja gara-gara dipelihara oleh seseorang, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dilepas juga enggak, masuk neraka. Apalagi manusia yang segede-gede gini. Ya Allah. Makanya ketika haji wada Nabi besar kita Muhammad SAW berpidato depan para sahabat. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan kemaluan mereka karena menyebut nama Allah. Istri kalian amanat di hadapan Allah. Tuh. Punten. Hei, dengerin. Artinya kalau kalian sebagai suami menyia-nyiakan istri kalian, resikonya langsung berurusan dengan Allah. Sekali lagi. Ya Allah. Rasul mengatakan, hati-hati kalian dengan istri kalian. Kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Halal hubungan badan kemaluan mereka karena menyebut nama Allah. Makanya hati-hati. Kalau kalian menyia-nyiakan istri kalian, di antaranya pelit dari istri kalian, tidak diberikan apakah yang layak sesuai kemampuan kalian, urusannya langsung dengan Allah. Boleh jadi punten istri suaminya pelit banget, dia tidak bisa melawan. Ya Allah. Tidak bisa berontak. Mungkin suaminya galak, garang, dan seterusnya, temperamental. Tapi hati-hati, yang menciptakan istri kalian dia tidak ridha, urusannya langsung dengan Allah. Makanya jangan digampangin. Bagaimana yang namanya seorang istri? Kalau seandainya suaminya pelit, maka istri boleh ngambil harta suaminya. Contoh, Hindun datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini istri daripada Abu Sofyan. Tahu kata Rasulullah? Masya Allah, Rasul mengatakan, Abu Sofyan ini dermawan, masjid dimanapun dibangun, anak yatim dimanapun dibantu, fakir miskin dimana-mana dibantu. Ibu Hindun bilang, itu buat orang lain ya Rasulullah, tapi buat saya dan anak saya pelitnya minta ampun. Hindun mengatakan, bolehkah ngambil harta suami saya? Rasul mengatakan ambil,
cukup buat kebutuhan keperluan yang emergensi buat dapur. Artinya para suami kalau merasa pelit selama ini, siap istri Anda mencuri duit Anda buat kebutuhan dapur, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan. Bukan buat ke mall. Iya. Buat poya-poya, artinya itu halal. Halal. Kalau suaminya duitnya ada, tapi pelit sama istrinya. Kecuali, dalam tanda kutip, kalau suaminya emang duitnya kagak punya lagi. Iya, Mang. Yang dicolongnya apa? Apa bon palingnya Mang ya. Iya. Truk parkir. Alhamdulillah untungnya istri saya tuh ngambil duit selalu bilang sama saya, Mang. Selalu Ya, bilang. Karena selalu bilang akhirnya jadi selalu. Karena bilang jadi selalu. Ya nggak masalah. Nggak masalah ya, Ma, ya. Daripada ngambil duit tetangga. Oh, jangan dong, Mang. Makanya Alhamdulillah. Kalau dia begitu. ngambil duit tetangga, ntar sama tetangga saya malah diambil istri saya. Justru Jangan. makanya dia mikir alhamdulillah, Alhamdulillah. istri saya selalu ngambil duit saya, Iya. bukan duit tetangga. Kamu sadar kalau dia ngambil duit tetangga, akhirnya istri Diambil. saya diambil tetangga. Alhamdulillah normal ternyata cara berpikirnya. Jangan sampai. Alhamdulillah. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari Mama Dede tentang suami pelit. Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak yang di rumah yang menyaksikan yang hadir di sini juga bapak-bapak ini bukan termasuk golongan suami yang pelit ya. Setelah kita kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, kalau pelit dalam nafkah, kalau rezeki itu, kalau duit nafkah apa nama? Lahir ya? Lahir. Nah, itu dia royal, tapi sama batin dia pelit. Gimana tuh, Mah? Nafkah batinnya? Oke. Pernahkah Anda melihat orang menikah? Pernah, Mah. Kan saya Oke. nikah. Setelah laki-laki perempuan menikah, biasanya Iya, Ma. laki-laki yang baru menikah membacakan taklik talak yang dibawa sama penghulu. Di antaranya, kalau saya tidak menikah apakah lahir 3 bulan istri tidak ridho jatuh talak saya. Kalau saya tidak menikah apakah batin 3 bulan dia tidak ridho jatuh talak saya. Kalau saya pergi dari rumah 3 bulan dia tidak ridho jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti saya dia tidak ridho jatuh talak saya. DSB sampai ke bawah itu di antaranya. Artinya seandainya kaum suami melakukan sesuatu yang disebutkan dalam taklik talak, istri Anda tidak ridho, dia boleh gugat ke pengadilan agama. Di mana tiap kecamatan ada bawa saksi 2 orang jatuh talak. Bukan berarti otomatis jatuh talak, tidak. Tidak, ya. Persyaratannya sudah terpenuhi. Kan di masa pandemi seperti sekarang bisa dibilang semua terdampak ya, Mah. Baik itu pengusaha, karyawan swasta, entertain kayak kita atau siapapun lah profesinya pasti akan terdampak. Nah, suami-suami pelit mungkin jadi banyak diucapkan oleh istri-istrinya. Nah, mungkin Mama ada pesan nih untuk para istri supaya jangan sampai terucap dasar suami pelit gitu, Mah. Wahai para istri, suami pun harus terus terang. Kondisi sekarang begini, ekonomi kita begini, penghasilan saya begini. Kamu lihat, terus terang itu diberikan oleh suami. Ini penghasilan saya, kondisi saya, pengeluaran saya, bayar sopir berapa, bensin berapa, tol berapa, sisanya berapa, biar istri mengerti. Harus Jadi terbuka, ya. istri mengerti kondisi suami, yang penting mencukupi. Rasul mengatakan masalah dunia lihat ke bawah, masalah ibadah lihat ke atas. Alhamdulillah masih makan, Alhamdulillah. alhamdulillah masih punya rumah. Makanya suami tidak boleh royal buat dirinya. Hadis Nabi mengatakan, bukankah seorang laki-laki yang gagah dan bijaksana kalau mereka memberikan nafkah buat dirinya dengan royal, sementara buat istrinya PEPLIT. Pelit. Nih, punten. Ya. Ada suami punya hobi misalnya Otomotif. ngemodif mobil, Otomotif, modif ya. motor, Masya otomotif. Allah. Spare part kan ratusan juta. Oh, aksesoris. Dibeli. Iya. Sementara istrinya makan juga susah. Ya. Rasulullah mengatakan dia bukan laki-laki gagah dan bijaksana. Kenapa? Ketika seorang laki-laki meninggal dunia, yang pertama dinilai oleh Allah nafkah buat Buat keluarganya. keluarganya ya, Mah. Jadi dilihat nafkah buat keluarga banyak nggak? Iya. Karena begini Beduk, Mama sampai detik ini tidak sedikit ada orang bilang,
Suami saya giliran sama saudaranya, sama temennya, royal banget. Ya Allah, iya mah. Buat anak bininya koret. Itu bukan suami yang bijaksana. Hati-hati kalian jadi suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Istri adalah amanat. Anak adalah amanat. Masya Allah. Kita lihat bagaimana yang namanya amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati lahliha. Kalau kalian oleh Allah diperintahkan oleh Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Iya mah. Ini dapat rezeki doa istri. Dapat rezeki karena nikah. Iya. Dapat rezeki karena punya anak. Iya, Itu kan iya. dari Allah. Benar, Bang. Aku yang berikan rezeki buat mereka. Aku yang berikan rezeki buat kalian para suami. Jadi jangan merasa saya yang ngasih rezeki. Salah. Iya. Suami diberikan rezeki oleh Allah buat istrinya. Si ayah diberikan rezeki oleh Allah buat anak-anaknya. Buat anak-anak dan istrinya. Bahkan kalian, aku pun yang berikan rezeki buat kalian. Bani Israil ayat 31. Makanya jangan mengklaim, alah kalau ayah nggak ada, lu makan juga nggak. Kata siapa? Coba ayah pergi atau ayahnya mati, tetap ayah tuh anak makan. Dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Iya. Ya makanya jangan egois ya. Kadang-kadang juga punya hobi. Hobi main sepeda aja digoes. Istri di rumah nggak pernah digoes. Gitu, Bang. Iya mah. Berarti. Sebelum nikah mah dijanjian. Aku akan membahagiakanmu. Ya. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Masya Allah. Aku tidak akan menyakitimu. Masya Allah. Begitu menikah, plek. Iya. Tahu nggak plek? Apa mah? Plek itu ibaratnya adonan kue. Iya. Yang jatuh tidak bangkit lagi. Plek. Ada suaranya gimana? Ceplak. Macam agar-agar tumpah dari adonan ya mah. Kayak ada martabak dibanting. Ceplak. Iya. Berarti. Tapi kalau misalnya untuk penghasilan istri, penghasilan suami mah, apakah istri harus 100% mengetahui apa yang suami dapatkan? Sebetulnya tidak ada kewajiban baik di Quran Ya. maupun di hadis yang mengatakan kewajiban suami ngasih tahu berapa penghasilannya. Yang penting kebutuhan rumah tangga tercukupi. Tapi saran mama lebih baik terus terang. Istri biar tahu nih jatah kamu ya. Ini jatah emak. Iya. Ini jatah kakak saya. Ini jatah anak yatim, fakir miskin. Biasanya tahu. Cuman maaf dalam tanda kutip digerakkan nih. Iya mah. Tidak sedikit bini yang PEPLIT. Itu pelit. Suami ngasih emaknya dimarahin. Ya Allah. Suami ngasih adanya tidak boleh. Ya. Bahkan ada yang salah kaprah. Uang gaji diambil, uang insentif diambil, uang SPJ diambil, uang lauk pauk diambil, uang transport diambil, uang bonus diambil. Salah. Salah ya. Istri bukan penguasa suami, tapi suami pemimpin daripada istri. Makanya klop. Suaminya bijaksana, istrinya tahu kebutuhan. Sabar sebagai istri, harus bagaimana bertindak baru klop. Suami istri. Nah, kalau seandainya ada yang memang mereka punya perjanjian nih Mas Bedu, ada juga nih teman Zara yang punya perjanjian seperti ini sebelum suami istri itu menikah nih Mas. Nanti kalau saya sudah nikah, semua gaji saya berikan sama kamu. Kamu yang kelola, kamu yang atur untuk rumah tangga. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Mas? Boleh kalau bininya bener bisa ngelola duit. Tapi tidak sedikit nih Zahra, kamu belum dikasih dia belum Iya, ngerti. belum. Ada istri yang surat, mama sebel banget sama suami saya. Iya, Emang kenapa? Tiap hari kasih duit cuma goban. 50.000. 50.000, Masya Allah. Masa iya sih? Bener mama nangis-nangis. Nangis. Karena memang dekat keluarga dia, mama tanya sama lakinya, bener lu kasih duit goban? Mama dulu semua gaji brek sama istri saya. Ternyata istri saya boros. Ya. Nggak bisa ngelola duit. 10 koma. Tanggal 10 udah kelepek-kelepek. Duitnya habis. Dipakai segala macam. Iya, yang bener, harus dibeli. Nah, betul. Akhirnya suaminya mikir. Gue juga yang capek nih jadi utangan kemana-mana. Ya. Karena dinasehatin nggak mempan. Diajak ngomong nggak mempan. Dia suruh ngaji sama guru ngajian dinasehatin juga nggak mempan. Suaminya mikir. Daripada kolab keluarga mereka. Iya. Listrik suami yang bayar. Gas, beras, kebutuhan gula segala macam. Semua suami penuhin kebutuhan buat sebulan sekian. Istrinya cuman buat sayuran doang.
Betul pas gocap apa bisa, Bang? Itu. Cukup sayuran. Cukup sayur asam, Bener, cukup tahu tempe, gocap, cukup. Masya Allah. Jadi yang salah siapa? Bininya bisa kelola duit. Iya benar-benar. Mah, tapi kalau seandainya nih Mah, ada juga teman Zahra yang sudah menikah tuh curhat. Suami gue ya dandan mulu, beli kemeja baru, celana baru, ikat pinggang baru, istrinya boro-boro dibeliin baju baru, make up nggak pernah dibeliin, semua nggak pernah dibeliin. Itu termasuk suami pelit nggak tuh Mah? Oke. Tapi dikasih duit sama suaminya. Dikasih cuma buat kebutuhan rumah tangga sehari-hari doang. Kalau memang istrinya bisa ngatur, boleh jadi ada lebih. Beli sendiri, ngapain susah. Iya, Makanya jadi bini, jangan hanya minta sama suami. Tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Nyari duit. Mau Siti Hajar, Siti Hadijah. Hah, minta sama laki mah menderita batin. Mending kalau laki baik. Kalau pelit. Kalau pelit. Capek deh. Capek deh, malah ribut nanti malah jadinya Nyari ya. kita sendiri. Iya, Gitu. oke. Baik, kalau begitu Mama dan juga Mas Bedu, nanti kita akan bahas kembali mengenai suami pelit. Jangan kemana-mana ya, setelah ini pertanyaan-pertanyaan jamaah melalui Instagram di @rumahmamadede_tv1 akan langsung dijawab oleh Mama. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih jemaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Suami pelit. Nah, ini menarik nih, Ma. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Instagram yang masuk ya, Ma. Sok. Zara baca ini. Yang pertama dari @ekowinarto.10. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Eko Sapuluh. Saya seorang suami. Saya sangat bangga punya istri yang tidak boros. Setiap belanja kebutuhan, istri saya tanyakan kepada istri, kamu nggak beli itu? Kamu nggak jadi beli ini? Jawabnya, masih bagus, masih bisa dipakai. Tetapi kalau lagi berselisih mengenai hal-hal lain, selalu menyebutkan saya ini harusnya beruntung punya istri nggak banyak nuntut apa-apa. Kamu tidak pernah beliin ini itu dan lain-lain. Saya hanya bisa menjawab, kamu udah aku tawarin. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sikap saya ya, Mah, terhadap istri saya yang seperti ini nih, Mah? Wahai Eko 10, ngape lu bingung? Kalau bukan sekali dua kali bini lu bilang, alah lu gak pernah beli. Artinya jadi suami ngerti. Mungkin basa-basi. Iya, Mah. Kenapa nggak beli baju itu? Kan kamu tadi udah ngeliatin lama. Takut duit yang ada. Lu ngerti dong. Kalau bini lu liatin baju yang ini, artinya dia kepengen, artinya beliin. Tanpa nanya-nanya ya, Mah. Nggak usah banyak ngomong. Misalnya ke Iya. pasar bareng. Lihat rumah makan rame banget ya, Kang Bang Eko. Rumah makan di situ. Jangan bilang begini. Kamu mau? Enggak. Tarik bini lo. Tarik. Ayo makan di situ. Ayo. Laki jadi penuh pengertian. Kamu Iya, Ma. bingung begitu doang. Dengerin kok, Mama. Iya. Kamu ketika istrimu mengatakan nggak usah, batin kecilnya dia pengen, tapi pengen tanda cinta suamiku kepadaku, paksa dong gua. Gitu. Kadang-kadang terbalik kalau ditanya ya. Kalau bilang nggak usah, berarti iya. Jadi suami mengerti. Iya. Jangan bilang alhamdulillah istri saya mah hemat, dia nahan diri. Lama-lama nahan diri. Tahan. Nyesek. Batin. Aduh. Bengek, wassalam. Lu mikir kok. Kalau- Oke? kalau- Mama bocorin tuh. Tuh, kalau wanita sudah berkata terserah, itu artinya apa, Mah? Terserah. Oke. Artinya Maknanya terserah, banyak. Anda penuh pengertian. Kalau apa yang dikatakan terserah itu ada manfaatnya, kasih. Tidak rugi. Seperti itu ya, Mah. Daripada dia berpaling kepada laki-laki lain. Oke? Misalkan, Oke. Mah, Papa mau nikah lagi, terserah. Nah, itu Jangan. Aduh, Pengumuman. tersirat. Rasanya beduk banyaknya ngomong ke situ. Bagaimana kalau ngomong malaikat? Nih, kru kita termasuk Iya, Ma. di panel 35. Iya. Kita 7. 42 orang. Iya, Mah. Kalau malaikat 2 artinya 84. Iya. Kalau semua mengaminkan, lu bilang apa? Berarti itu Amin. emang. Wah, pertanyaan berikutnya ya, Mah ya. Anggi laki lu belagu. Sorry. Mah, dari Dewi Rahmawati. Sok. Mah mau nanya nih, Mah, gimana kalau suami
suami ada nih, buat rokok ada. Tapi buat belanja, istri cuma dikasih 30.000 satu hari, 3 anak, SD, SMP, SMA. Bagaimana, Mah? Artinya suami nggak tahu diri, tidak ada kewajiban ngerokok. Rokok sabungkus sabaraha. Ada 20.000 mah. Kalau suami tadi ngerokok sehari 20.000, mendingan saya sarankan, mendingan beliin tempe tuh segeblek segede gitu tuh, 10.000. Gue tahu kan mak. Sepapan namanya sepapan ya, Mak. Istilahnya. Segede gitu tah. Iya. 10.000. Beli deh sayur asem 5.000. Iya. Beli jagung 5.000. 5.000. Daripada lu ngerokok mulu nggak ada gunanya. Baca oleh kalian para perokok, merokok membunuhmu. Iya. Tahu Anda baca? Baca, Mah, baca. Baca. Makanya dulu juga pernah baca di koran tuh, Mah. Merokok membunuhmu. Iya. Akhirnya berhenti dah berdua dah. Berhenti. Baca koran. Berarti baca korannya. Geblek. Aduh, ada-adanya Mas Budi. Itu sama kakak mama. Iya, iya, kakak mama. Kakak mama yang Ciputat itu Iya. nomor 1 Iya, Mah. di jalan. Aang baca Aang. Kalau sana kan nanya kakak Aang. Iya. Aang Iya. baca Aang. Merokok membunuh kata kakak mama. Deh, yang ngerokok mati nggak? Mati. Mati. Yang nggak ngerokok mati, mati. Mendingan Aang ngerokok bari mati gitu. Ya Allah. Udah mati beneran sekarang. Ya Allah. Lagi. Baik, ini langsung pertanyaan ke berikutnya nih, Maya. Dari @lailatul_elwit. Ayo, Lailatul Erbit. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Saya menikah 12 tahun dan kerja. 2 tahun pertama suami tiap bulan masih rajin ngasih uang separuh gajinya ke saya. Tapi tahun selanjutnya suami tidak memberi jatah bulanan. Dengan alasan gaji saya udah banyak daripada suami saya. Kalau nggak minta nggak ngasih gitu. Sekali ngasih cuma 300.000 aja. Mohon pencerahannya ya, Ma. Artinya suami Anda nggak ngerti agama. Kita lihat di dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ila fa'agna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Kita tahu Siti Hadijah istri Rasul lebih kaya daripada Rasul. Iya. Dia seorang bos, Rasul cuma pegawai. Pegawai. Cuman pegawainya. Artinya gajinya banyakan dia. Iya, Ma. Tapi walaupun di istri banyak duitnya, suami tetap punya kewajiban memberikan nafkah lahir batin kepada batin. istrinya. Iya. Karena kewajiban suami. Bahkan maaf dalam tanda kutip, seorang ulama mengatakan kalau suami padahal dia punya duit tidak pernah memberikan kepada istrinya, maka itu dianggap hutang. Tinggal dijumlahin berapa bulan. Nah, lu. Hati-hati. Ya Allah. Kewajiban. Makanya yunfik dzu sa'atin min sa'atih. Salah. Kalau istri Anda bekerja, punya duit, punya penghasilan, walaupun lebih banyak, tetap Anda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mana sebagai seorang qawam, pemimpin, pelindung, penguasa, mana Anda? Mana tanggung jawab Anda? Di hadapan Allah Anda tanggung jawab. Dosa suami Anda. Dosa ya, Ma. Oke. Mah, jatah yang sudah diberikan kepada istri nih, Mah, dari suami. Tapi tiba-tiba suami misalkan nih lagi nggak ada duit nih, minta sama istri. Itu Ya jatuhnya boleh lah. Boleh. Jatuhnya gimana? Makanya ngasihnya jangan dikit. Jadi besar sisanya kalau lu minta. Oh. Kalau ngasih pas-pasan. Lu mikir. Lu kalau ngasih yang pas-pasan gimana lu minta? Iya. Lebihin ngasihnya gitu. Misalkan yang lagi ada duit nih, yang Mas jual dah Mas gitu misalkan. Lu yang dijual emas kan? Iya, yang disimpan sama dia gitu. Boleh. Boleh apa ya? Boleh. Oke. Nggak perlu diganti, Mah? Untung dulu beli emas. Nggak perlu diganti. Kalau Anda memberikan kepada istri, artinya Anda minjam. Kecuali kalau istri Anda bilang, pakai aja ini, kan dari emas juga, kita buat sama-sama, itu tidak masalah. Oke. Makanya hati-hati dari ucapan kita. Minjam apa minta? Minta sih, harus bener minta ya, Ma ya? Terus terang aja. Kebutuhan kita mendesak ini, boleh nggak kita pakai? Iya, iya. Kecuali, boleh nggak saya pinjam dulu? Lu ngutang, pinjam dulu. Pinjam. Pinjam aja dibayar. Oke? Iya, iya. Kalimat inilah yang menentukan bayar tidaknya Iya, Anda. soalnya kalau saya bilangnya pinjam, dia mintanya kadang-kadang gantinya minta 2 kali lipat, Mah. Lu bilang lebih lu rentenir bukan? Mana bini lu sini ajarin? Ya, ini Mas aku pinjamin 25 gram ya, kita ganti yang 50 gram. Jangan. Jadi buat tabungan Kecuali dia gitu, Pak, misalkan. Jadi kecuali kalau memang duit suaminya ada. Iya, kalau ada tidak mesti masalah. ganti, iya. Bahkan nggak usah diminta nih ya buat tabungan lagi. Tapi nanti jangan lupa kalau ada kebutuhan kita jual lagi. Itu Iya, iya. Iya. milik Allah Oke. kok. Baik, Mah, terima kasih, Mah, tausiahnya, Mah. Dan ngomongin pelit nih, ya sahabat budi yang satu ini tidak pelit, Mah. Insya Karena Allah. sahabat budi yang satu ini dia tidak pelit sama informasi kesehatan.
Ya, baik jamaah di rumah jangan kemana-mana terlebih dahulu karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Lula, IPA, Bedu, Nabawi. Terima kasih nih ya. Udah boleh mampir lagi ke sini mau bagi-bagi informasi kesehatan. Masya Allah, baju Lula keren. Kayak gedung di jalan. Ada hotelnya. Iya, tapi Bedu kenapa sakit pinggang? Iya, nyeri Nggak bisa pinggang. ikut Agustusan, lomba-lomba. Takutnya ikut upacara nggak kuat aku. Dia nyeri pinggang. Terus udah nggak diapain aja? Ya cuekin aja ntar juga sembuh. Jangan dibiarin. Itu adalah tanda awal gejala radang sendi. Memang kerasanya ya, sendinya kaku, ngilu, belum kerasa sakit. Tapi kalau dibiarin nanti kerasa sakit, terjadi yang namanya peradangan sendi. Jadi minum ini aja, Well Move Ultra. Ini adalah suplemen sendi Well Move untuk konsumen yang aktif yang mulai merasakan gejala awal radang sendi. Ya, minumnya 1 kali sehari. Tapi kalau udah mulai sakit, minumnya mesti yang kuning ya. 3 kali sehari 1 kaplet. Pemirsa, Well Move ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Well Move ini diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku alami, jadi aman dan kandungannya juga lengkap. Ada vitamin C dan zinc ya untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi Well Move dan Well Move Ultra ini bukan saja untuk mengatasi nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga daya tahan tubuh. Well Move ini juga terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Bahkan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi rahasia sendi sehat nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Well Move dan Well Move Ultra ini harganya terjangkau. 1 amplop ini harganya cuma 20 ribuan. Ibu-ibu kalau yang lain produknya cek aja sendiri ya harganya ya. Nah pemirsa, kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau nih beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Tentu tidak ya, karena yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Jadi kalau mau cari Well Move, tinggal cari aja di apotik, toko obat, atau minimarket yang terdekat. Baiklah, Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada Kak Zahra yang mau bertanya? Ada, masih. Dari Instagram kita? Dari Instagram nih. Yang ini namanya minta tidak disebutkan nih, Ma. Ya, jangan disebut namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tanpa nama. Maaf ya, Ma, jangan disebutin namanya. Oke. Mau No name. nanya nih, Ma. Dari Oh. pertama nikah, suami nggak pernah ngasih uang gajinya langsung ke saya, Ma. Saya nggak pernah megang gaji uang suami, Ma. Dan semua keperluan rumah tangga suami yang ngatur, Ma. Saya juga kalau mau beli apa aja nih harus bilang dulu sama suami saya. Saya ngerasa nggak bebas gitu, Ma. Kalau semua yang ngatur suami. Apa itu termasuk pelit ya, Ma? Dan solusinya buat saya apa ya, Ma? Mohon jawabannya, Ma. Saya menjawab, artinya suami Anda boleh jadi dalam keluarganya dulu yang ngatur ayahnya. Dia nyontoh. Nyontoh ya, Ma? Atau dia berteman dengan teman yang suami yang ngatur ekonomi keluarga. Oh, seperti itu. Anda berunding dengan suami Anda. Kan suami namanya juga. Iya, Ngobrol. Bang, kenapa sih? Saya pengen deh abang kasih saya kepercayaan. Kan istri. Iya. Kebutuhan apa saja yang harus dikeluarkan. Misalnya yang pertama listrik, telepon, beras, gas, gula 5 kilo, kecap 2 botol, dan seterusnya. Iya. Misalnya. Itu yang begitu yang bisa dibeli sekaligus tuh. Iya. Kebutuhannya. Ngasih emak berapa? Berapa? Sedekah kita berapa? Iya. Nah, kita dirinci nih. Makanya kalau Anda bingung punya suami begitu, boleh jadi salah pergaulan. Makanya tidak ada salahnya apa yang kita inginkan daripada Anda jerawatan. Nah, betul. Kalau Ungkapkan ditahan-tahan kan Daripada jerawatan. Betul, beneran. Ma. Iya, Ma. Makanya mama gua suka ngomong, nggak suka ngomong, nggak jerawatan kan? Bersih, Mah. Nggak, karena udah nenek-nenek nggak bakal. Anda ngomong sama suami Anda,
Apa yang Anda inginkan dengan baik-baik, buktikan omongan Anda. Iya. Setelah bulan besok dikasih sama suami Anda, Dikasih. dirinci. Demi menjaga kepercayaannya ya, Maya. Betul. Jangan dibohongin. Iya. Misalnya beli bawang sekilo 30 jadi 35. 35. Jangan. Ya. Karena mama ngomongin ada bini yang begitu. Oh, markup duit suami. Ada saking suami koret. Makanya jadi bini nyari duit. Iya. Lebih berharga daripada bini cuma minta sama suami. Oke, seperti itu ya Maya. Sekarang istri saya juga sudah mulai cari duit, Bang. Alhamdulillah. Cari duit saya di kantong. Di kaos kaki, di dompet, di bawah kasur. Ketemu mulu ya. Hebat, punya indera ketujuh ya. Bukan 6 lagi indranya, ada 7 ya, Ma? 7. Ini ada lagi nih, Ma. Cerdas banget. Pertanyaan dari Instagram lagi, dari @nursaliazara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam Nur Saryajara. Mah, mau nanya, kalau punya suami, lebaran kemarin THR suami nggak ngasih ke istri. Mau nanya nih, pasti marah-marah suami saya. Suami saya diem, saya salah nggak ya, Mah? Suka diemin suami, karena kesel THR 1 kali gaji, tapi nggak dikasih istri. Padahal istri suka ngasih mertua, ortu, suami juga. Alhamdulillah saya kerja. Kalau nggak kerja, entah susu anak juga nggak kebeli. Suami malah beli paket internet buat main games Mobile Legends. Ma, jadi gimana ya, Ma? Ini penyakit para suami. Adakah suami yang kayak suaminya Zahra? Bukan saya, Ma. Itu. Oh, si Zahra juga Zahra namanya. itu. Nur, si Nur. Nur Zahra ada nggak? Ada kayaknya, Mas. Nah itu yang salah. Kalau uang tadi dimanfaatkan dengan yang bermanfaat, tidak masalah. Ya Allah buat paket internet dan seterusnya. Main game aja kapan mau tahajudnya, Iya Allah. kapan baca Qur'annya, kapan wiridnya, kapan zikirnya. Saran Mama Zahra, Ya. ngomong aja sama suami kemarin. Harusnya begitu dengar teman-temannya dapat uang THR langsung tanya. Kalau sekarang nanya, Mama jamin jadi berantem. Udah lewat. Udah lewat ya, Ma. Makanya waktu begitu dengar teman-temannya punya THR, Anda langsung nanya. Ya. Kebarakan uangnya ada berapa? Harusnya kan suami beli buat ketupat kek, beliin buat opor kek, buat susu anak. Tuh, mikir jadi Ya suami main Allah. game mulu lakinya. Main game. Baik, terima kasih Mama atas tausiahnya hari ini. Dan juga pastinya jamaah, untuk Anda semua yang tadi sudah mendengarkan tausiah Mama mengenai suami pelit, mungkin para istri jadi punya cara untuk bagaimana membahas mengenai keuangan dengan suami dengan cara yang baik agar suami tidak tersinggung. Dan bagi para suami, ingat kewajibannya. Seperti yang tadi Mama sampaikan, bahwa suami punya kewajiban untuk menafkahi istri dan juga keluarganya lahir dan batin. Seberapapun harus dikeluarkan sebagai nafkah untuk sang istri. Jangan sampai tidak dikeluarkan sama sekali ya, karena ini adalah kewajiban. Jangan sampai nanti jadi hutang. Kita akan tutup acara kita hari ini dengan doa. Dipersilakan Mama. Yuk. Pemirsa angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Suami kami memberikan rezeki sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan alhamdulillah cukup buat urusin rumah tangga. Namun ternyata, ya Allah, ada suami yang penghasilannya sebetulnya banyak, namun begitu pelit kepada istrinya. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, sadarkan mereka tentang kewajiban mereka sebagai kepala keluarga. Buka hati mereka bahwa mereka punya kewajiban memenuhi kebutuhan papan, pangan, kesehatan, dan juga pendidikan buat keluarganya. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau menerima segala amal ibadah kami. Engkau ampuni semua dosa kami,
dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami, ya Allah. Tunjuki kamu di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah untuk ilmu dan tausiahnya. Zahra, terima kasih ya. Sama-sama Mas Anda Bedu. Mawi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.